使求证问景宗传承下去。 Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhu Tianji yang rilis 28 Januari kemarin. Sedikit spoiler, dalam Donghua ini menceritakan tentang satu-satunya seseorang dari sekte Wenjian yang masih hidup dan berhasil membunuh Kaisar Abyss menggunakan jiwanya. Hingga beberapa tahun kemudian, dirinya pun terlahir kembali dengan nama yang sama dan teringat akan kehidupan sebelumnya. Buat kamu yang penasaran dengan kisahnya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah pavilion koleksi pedang. Terlihat seseorang bernama Lin Fei tiba-tiba terbangun setelah bencana yang dirinya alami di kehidupan sebelumnya. 使求证问景宗传承下去。区区凡人也想炼化本王，该结束了，炎黄。 Ketika baru saja ia menyadari sebuah catatan terakhirnya, tiba-tiba seorang pria bernama Song Tianxing mengejutkan dirinya. Melihat kehadirannya, Lin Fei pun justru malah mengingat sosok Kaisar Abyss yang sebenarnya telah mati dan berubah menjadi debu. Nah, di sini Lin Fei pun menduga kalau Kaisar Abyss pun juga telah terlahir kembali. Sementara itu, Song Tianxing yang saat itu sedang bercanda bahkan tertawa keras, tiba-tiba saja dipukuli oleh sosok jiwa Lin Fei yang tersisa. Oleh karena ia tidak dapat melihat sosok jiwa di belakangnya, Song Tianxing pun justru malah bersin di hadapan Lin Fei. Entah apa saja yang dibicarakannya saat itu, Lin Fei pun merasa kalau si bodoh Song Tianxing terlihat berbeda dengan Kaisar Abyss di kehidupan sebelumnya, meskipun memiliki kemiripan di wajahnya. Sontak, Song Tianxing saat itu malah memukul Lin Fei secara tiba-tiba. Melihat Lin Fei dapat menggunakan energi sejati untuk menangkal serangan Song Tianxing, di saat itu pula sang jiwa tersisa memintanya untuk segera menghajarnya. Karena rupanya Song Tianxing sedang menuduhnya mencuri sebuah ilmu pedang, Lin Fei pun menyangkal tuduhan itu. Meskipun begitu, Song Tianxing tidak mempercayainya, karena Lin Fei saat itu sedang memegang sebuah buku pedang penebas dewa di tangannya. Mendengar perkataannya, Lin Fei pun menjelaskan kalau dirinya tidak sengaja menjatuhkan buku itu, sehingga membuatnya harus mengambil kembali. Meskipun Lin Fei telah menjelaskannya, tetap saja Song Tianxing menganggap kalau perkataan Lin Fei hanya sebuah alibi saja. Padahal Lin Fei sendiri pun juga dapat dengan mudah mengalahkan tebasan dewa milik Song Tianxing. Alhasil untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, Lin Fei pun bersedia membuktikan kalau dirinya pun juga dapat melakukan teknik tebasan pedang. Namun Song Tianxing sendiri malah menganggapnya sebagai candaan. Padahal di sekte Wenjian dahulu, pedang kelahiran pun dapat digunakan untuk melawan hukuman takdir. Di saat Lin Fei akan pergi, tiba-tiba saja Song Tianxing malah memintanya untuk bertarung. Sampai pada akhirnya, Lin Fei pun berhasil mendesak serangan Song Tianxing dan membuktikan kalau teknik yang digunakan bukanlah pedang kelahiran. Singkat cerita, Lin Fei pun akhirnya pergi dari pavilion tersebut. Setibanya di rumah, Lin Fei pun menanyakan berbagai hal pada sosok jiwa di depannya itu. Oleh karenanya, sosok jiwa itu pun memberikan seluruh ingatannya pada Lin Fei. Setelah mengetahui semuanya, tiba-tiba saja sosok jiwa itu malah menangis setelah mengingat masa lalunya. Di saat Lin Fei mengetes bakat tubuh jiwa itu, sontak dirinya terkejut karena ternyata jiwa di depannya telah memilih latihan teknik ribuan pedang saat masih berada di tingkatan pembangunan fondasi.
玉牌没被打开，资质如何？天哪！ Sesaat setelah itu, Lin Fei pun mengecek sebuah peta di gua es misterius di mana terdapat sebuah benda yang dapat memecahkan masalah teknik ribuan pedang. Di saat yang sama, sosok jiwa di depannya itu pun tiba-tiba pudar dan menghilang meninggalkan Lin Fei. Di saat Lin Fei masih memahami ingatan sosok jiwa tadi, tiba-tiba saja ada sebuah pedang meluncur masuk dari jendela rumah dan hampir saja mengenainya. Setelah melihat seseorang bernama Li Chun yang sedang mabuk berat, Lin Fei pun akhirnya mengembalikan pedang itu. Karena seorang pria bernama Song Yang tidak dapat memperbaiki situasinya sendirian, ia pun meminta tolong kepada Lin Fei agar membantu dirinya. Tadinya Lin Fei sempat menolak ajakannya. Namun setelah Song Yang memberitahu kalau Li Chun ialah seorang murid pertama master pedang nomor 1 di sekte Weijian, alhasil ia pun akhirnya bersedia membantunya. 刚打瞌睡就有人来送枕头，被超然，咱惹不起啊！没什么。 Nah, di sini terlihat kalau Li Chun saat itu tengah sedang menuju kediaman seseorang yang tidak jauh dari rumah Lin Fei. Sesampainya di sana, sontak seorang gadis bernama Qiu Yuehua mendorong pintunya hingga membuat Li Chun terlempar karenanya. Melihat sosok Qiu Yuehua, membuat Lin Fei pun akhirnya tersorot pada sebuah pedang yang kabarnya terbentuk dari sinar bulan saat Qiu Yuehua lahir. Di sisi lain, Li Chun yang sedang mabuk justru masih saja menggoda Qiu Yuehua. Di saat Qiu Yuehua mulai menyerang Li Chun, Lin Fei pun akhirnya bergegas menendang Li Chun agar terhindar dari serangannya. Karena Li Chun saat itu masih belum menyadari kehadiran Lin Fei, ia pun justru malah menyerangnya dengan menantang Lin Fei agar membunuhnya kalau dirinya berani. 小子， Tak berselang lama, di saat Li Chun marah dan mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar, tetap saja Lin Fei pun dapat menghentikannya hanya dengan menendang sebuah batu sampai akhirnya membuat Li Chun merasa kesakitan. Alhasil, Lin Fei yang sudah sangat muak dengan tingkah konyolnya, ia pun akhirnya menendang bahkan memukuli Li Chun di saat itu juga. Nah, Li Chun yang telah tersadar pun akhirnya meminta maaf di hadapan Lin Fei. Akan tetapi, Li Chun pun malah bersikeras melaporkan Lin Fei kepada sang guru agar mendapatkan sebuah hukuman karena telah menyakiti sesama murid. Meskipun begitu, Lin Fei yang sebenarnya terancam justru malah menyikapinya dengan santai. Sesampainya Li Chun di hadapan seorang guru bernama Luo Shenxiao, ia pun akhirnya melaporkan apa saja yang telah muridnya lakukan padanya. Di saat Li Chun kebingungan menyebutkan namanya, sontak Lin Fei pun datang dan mengaku kalau dirinya lah yang telah menyakiti Li Chun. Nah, di sini Luo Shenxiao tak menyangka kalau Lin Fei lah yang telah melakukannya. Tadinya, Song Yang ingin menjelaskan kalau Lin Fei sebenarnya hanya berniat membantu dirinya. Namun, Luo Shenxiao malah menyuruhnya diam dan bergegas meminjam batu roh dari Lin Fei. Meskipun batu roh yang telah dipinjam 1 bulan lalu masih juga belum dikembalikan. Karena Li Chun saat itu sudah tidak sabar, ia pun meminta Luo Shenxiao agar segera membereskan permasalahan ini. Alhasil, Lin Fei pun akhirnya bersedia mendapatkan hukuman atas tindakannya. Melihat sikap Lin Fei saat itu, sontak Song Yang pun terkejut dengan kesetiaan Lin Fei sebagai seorang murid. Nah, di sini Li Chun pun menjelaskan tentang peraturan sektenya, yang jika menyakiti sesama murid, maka pelakunya pun akan dikirim untuk berkultivasi di gua es misterius. Alhasil, Luo Shenxiao pun memerintahkan Lin Fei untuk segera mengemasi barang-barangnya karena sebentar lagi ia pun akan membawanya menuruni gunung dan bersembunyi sebentar.
Mendengar perkataannya, Li Chun pun terkejut karena Luo Shenxiao sendiri justru berusaha menutupi kesalahan Lin Fei. Alhasil, Luo Shenxiao dan Lin Fei pun berdiskusi mengenai resiko yang akan diterima saat mengambil tindakan tersebut. Sampai pada akhirnya, Lin Fei pun akhirnya menerima hukuman itu dan meminta Li Chun agar membawanya menuju gua es misterius. Meskipun begitu, Luo Shenxiao yang mengetahui kalau guru Li Chun sangat suka menghukum seseorang untuk menjaga tungku pedang, ia pun memberikan sebuah pilihan tempat kepada Li Chun untuk menghukum Lin Fei. Mendengar perkataannya, Li Chun pun akhirnya memutuskan untuk membawa Lin Fei menuju gua es misterius yang dipenuhi dengan iblis dan kapan saja dapat membunuh Lin Fei. Singkat cerita, akhirnya Luo Shenxiao pun bergegas mengirimkan pesan pedang ke puncak hukuman surgawi. 告辞。 Setelah mereka pergi, Luo Shenxiao pun bertanya padanya kalau ia sempat menduga jika Lin Fei sedang memiliki tujuan lain untuk pergi menuju gua es misterius. Karena Luo Shenxiao saat itu ingin bergegas tidur, Lin Fei pun akhirnya berpamitan pergi dengan meminjam sebuah lentera miliknya untuk dirinya bawa menuju gua es misterius. Singkat cerita, Song Tianxing pun akhirnya menjemput Lin Fei ke rumahnya dengan bergumam kalau dirinya akan mempermalukan Lin Fei. Nah, di sini Lin Fei yang baru saja keluar dari rumahnya, ia pun justru malah terlihat begitu santai dan menyuruh Song Tianxing agar cepat berangkat menuju gua es misterius. Penasaran apa saja yang akan dihadapi Lin Fei di gua es misterius bersama Song Tianxing? Untuk mengetahui kisah kelanjutan Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.